Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Primis, kembali lagi bersama saya, Bang Kiels yang akan menemani hari-harimu dengan pembahasan yang semoga saja tidak membosankan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana sejarah Indonesia pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Untuk itu, pada episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Pantengin terus channel dari Pria Misterius karena kita akan memasuki ruang lintas waktu untuk kembali ke masa lalu pada saat penjajahan Jepang ke Hindia Belanda. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari Pria Misterius. Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Kosakai. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan prakemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Junbi Inkai, yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Latar belakang invasi Jepang. Pada bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe Fumimaro sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Tambelang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941, mereka melihat bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Laksamana Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar.
Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di Kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam operasi selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya, Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor. Pada pagi 7 Desember 1941, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam 2 gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menghancurkan 188 pesawat dan merusak 8 kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Selama 2 jam pengeboman, 2.402 orang Amerika tewas dan 1.283 lainnya luka-luka. Namun 3 kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. 3 hari kemudian, Jerman menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Kondisi ini menjadikan Amerika Serikat tergabung dengan pasukan sekutu dan terlibat pertempuran di Eropa dan Asia Pasifik. Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Invasi Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, pemerintah di pengasingan Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Pada bulan Januari 1942, Komando Amerika Inggris Belanda Australia dibentuk untuk mengoordinasikan pasukan sekutu di Asia Tenggara, di bawah komando Jenderal Archibald Wavell. Pada minggu-minggu menjelang invasi, pejabat senior pemerintah Belanda mengasingkan diri, membawa tahanan politik, keluarga, dan staf pribadi ke Australia. Sebelum kedatangan pasukan Jepang, terdapat konflik antara kelompok-kelompok di Indonesia yang mengakibatkan banyak orang terbunuh, hilang, atau bersembunyi. Properti milik orang Cina dan Belanda dijarah dan dihancurkan. Invasi pada awal tahun 1942 berlangsung cepat dan menyeluruh. Pada bulan Januari 1942, sebagian Sulawesi dan Kalimantan berada di bawah kendali Jepang. Pada bulan Februari, Jepang telah mendarat di Sumatera dan mendorong orang Aceh untuk memberontak melawan Belanda. Pada tanggal 19 Februari, setelah merebut Ambon, Satgas Timur Jepang mendarat di Timor, menerjunkan unit parasut khusus ke Timor Barat dekat Kupang, dan mendarat di daerah Dili di Timor Portugis untuk mengusir pasukan sekutu yang menyerbu pada bulan Desember. Pada tanggal 27 Februari, upaya terakhir Angkatan Laut Sekutu untuk membendung Jepang digagalkan oleh kekalahan mereka dalam pertempuran Laut Jawa. Dari tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di 4 tempat di sepanjang pantai utara Jawa hampir tanpa gangguan. Pertempuran paling sengit terjadi di titik-titik invasi di Ambon, Timor, Kalimantan, dan di Laut Jawa.
Di tempat yang tidak ada pasukan Belanda, seperti Bali, adalah tempat yang tidak terjadi pertempuran. Pada tanggal 8 Maret, tentara Jepang menyita stasiun radio, Nirom, di Batavia dan memerintahkan siaran tetap dilanjutkan. Para pegawai radio dengan menantang memainkan lagu, Het Wilhelmus, yang mengakibatkan Jepang mengeksekusi 3 orang di antaranya. Pada tanggal 9 Maret, Komandan Belanda menyerah bersama Gubernur Jenderal Alidius Tjaarda van Starkenborgh Stackelwaer. Pendudukan Jepang pada awalnya disambut dengan semangat optimis oleh masyarakat Indonesia yang datang menemui tentara Jepang sambil mengibarkan bendera dan meneriakkan dukungan seperti "Jepang adalah kakak kita" dan "Banzai Dai Nippon". Ketika Jepang maju, orang-orang Indonesia yang memberontak di hampir seluruh wilayah Nusantara membunuh kelompok-kelompok orang Eropa, khususnya Belanda, dan memberitahu Jepang yang mereka percaya mengenai keberadaan kelompok-kelompok yang lebih besar. Seperti yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, dengan kedatangan Jepang, hampir semua orang penuh harapan, kecuali mereka yang pernah bekerja untuk melayani Belanda. Tadi adalah pembahasan tentang sejarah invasi Jepang ke Hindia Belanda. Karena kisah ini masih panjang, pada minggu berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan administrasi Jepang di Hindia Belanda, dan beberapa pembahasan lainnya tentang invasi Jepang ke Hindia Belanda. Jadi jangan lupa, like, subscribe, dan bunyikan lonceng channel ini untuk mendapatkan update terbaru dari Pria Misterius. Pada akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Jika kurang jelas bisa komen dulu lalu mencarinya di internet, karena saya juga mencari di internet. Jika sudah menemukan jawaban tersebut langsung komen saja di bawah agar kita sama-sama belajar dan berkembang, untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa minggu depan, saya Bang Kiels harap pamit undur diri dan jangan lupa belajar untuk menjadi lebih baik dari kemarin, dan sukses di kemudian hari. Amin. Salam satu Primis, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.